Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Lita Verina Irsanita dengan NPM 101201669. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di STIS TMB Bandung Business School. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester genap mata kuliah perilaku konsumen. Dengan tema presentasi perilaku konsumen era digital, simak terus videonya ya. Apa itu perilaku konsumen era digital? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jadi, setiap kegiatan yang berkaitan dengan keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen, seperti pencarian, pemilihan, memilih apakah produk yang akan kita beli itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian, setelah kita membeli dan menggunakannya, kita mengevaluasi produk tersebut atau jasa tersebut, apakah produk atau jasa tersebut dapat kita gunakan atau kita konsumsi dalam waktu yang lama atau tidak. Kemudian, apa itu era digital? Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan di mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Namun, bila kita membahas tentang definisi era digital, maka di dalamnya akan selalu berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan. Bahkan, para ahli pun tidak ada yang bisa mendefinisikan era digital, karena alur perkembangannya yang selalu berjalan dengan cepat sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, era digital juga hadir demi menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Maka dari itu, era digital ini sangat membantu manusia dalam mempermudah kegiatannya. Maka apa yang disebut dengan perilaku konsumen era digital? Perilaku konsumen era digital adalah segala kegiatan yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada era digitalisasi yang ada saat ini. Kemudian, mengapa dapat terjadi perubahan perilaku konsumen di era digital? Perubahan perilaku konsumen di era digital terjadi sejak konsumsi terhadap produk digital meningkat. Karena bukannya tanpa alasan, seperti harga smartphone ataupun Android saat ini yang semakin murah, serta konsumsi dan akses jaringan yang semakin mudah dan semakin luas pada saat ini. Di sini terdapat 6 kesimpulan perilaku konsumen yang ada pada era digital saat ini. Yang pertama adalah menetapkan standar, di mana pelanggan atau konsumen tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing saja, tetapi semua brand yang dikonsumsi, tidak peduli industri ataupun produk. Mereka membandingkan tidak hanya produk, tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanannya, kualitasnya, dan keputusan pelanggan secara keseluruhan, di mana suatu brand tidak lagi harus berfokus pada pesaing langsung mereka. Karena pada era digitalisasi saat ini, suatu brand atau perusahaan bisa lebih baik dibandingkan brand terbaik sekalipun jika mereka dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen mereka. Yang kedua ada toleransi pelanggan, di mana sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai, ataupun hal lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada dialog pelanggan, di mana antara sosial media dan forum pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan suatu brand. Karena sampai saat ini, word of mouth adalah rajanya. Karena kebanyakan pelanggan datang dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga. Tetapi saat ini dikuatkan oleh testimoni di sosial media yang dimiliki oleh suatu brand atau perusahaan tersebut. Untuk saat ini, dengan adanya era digitalisasi yang sangat canggih, kita dapat mengetahui suatu produk
hanya dari handphone atau sosial media saja. Apalagi saat ini sangat tren dengan aplikasi TikTok. Karena dengan adanya aplikasi tersebut, segala sesuatu menjadi mudah viral dan diketahui banyak orang. Yang keempat ada loyalitas, di mana yang dimaksud loyalitas ini adalah pelanggan menginginkan nilai uang dan tidak akan lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan atau konsumen saat ini tidak akan menerima standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Juga, pelanggan tidak memilih membayar mahal, namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah, namun kualitas dan pelayanan yang diberikan buruk. Yang kelima ada informasi, di mana dalam era digitalisasi saat ini, pelanggan dapat mengakses informasi dan ulasan hanya dalam hitungan detik saja. Dengan mudahnya akses informasi tersebut, mereka akan dapat dengan mudah pula mendapatkan fakta yang dapat meyakinkan mereka dalam keputusan pembelian suatu produk. Dan perilaku konsumen era digital yang terakhir adalah komunikasi multi-channel, di mana kali ini brand ataupun perusahaan tidak lagi menentukan alat atau metode komunikasi apa yang baik untuk digunakan oleh pelanggannya. Karena setelah era digitalisasi saat ini, konsumen sendirilah yang memutuskan media komunikasi mana yang mereka butuhkan dan yang akan mereka gunakan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Karena jika sebelum adanya era digitalisasi ini mereka mengetahui suatu brand atau produk dari teman dan keluarga saja, kali ini mereka dapat mengetahui brand atau suatu produk ini dari influencer atau selebgram yang mengiklankan produk-produk tersebut. Sehingga setiap brand atau perusahaan perlu menyesuaikan channel apa yang akan digunakan untuk menjadi media interaksi dengan pelanggannya. Karena jika tidak menyesuaikan dengan era digitalisasi saat ini, tentu saja akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi sebetulnya era digitalisasi ini cukup menguntungkan bagi perusahaan dan juga bagi konsumen. Karena semuanya sekarang menjadi lebih mudah, lebih praktis juga. Sekian presentasi perilaku konsumen di era digital menurut saya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan hasil terbaik bagi evaluasi akhir semester mata kuliah perilaku konsumen bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.